Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, Halo. ya Mbak, sudah kenal kan ya? Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Hadi. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, jadi saya menjadikan Mbak Denila sebagai subjek untuk tugas observasi wawancara. Nanti akan ada pertanyaan yang saya ajukan ya Mbak. Jadi sebelum mulai wawancara, saya manggilnya apa ya? Lebih enaknya Mbak atau apa ya? Boleh Mbak Danela, boleh Mbak Dela. Oke, baik. Terima kasih. Mbak, sebelum mulai wawancaranya, Mbak kemarin sudah saya kirimin inform consent ya terkait wawancara ini. Ya udah ditandatangani juga. Jadi Mbak bersedia ya Mbak menjadi responden dalam penelitian ini. Insya Allah bersedia. Oke, Mbak nanti tinggal menjawab pertanyaan yang saya ajukan aja, santai aja Mbak, nggak usah formal-formal. Oke Mas. Oke, kalau Mbak gini, yang pertama saya tanyakan, Mbak bekerja di mana ya? Kalau saya bekerja di sekolah. Sebagai apa itu Mbak? Di sekolah ini saya sebagai okupasi terapi. Oke. Terapisnya. Mm. Okupasi terapinya berarti, siswa atau murid di sekolah itu ya? Jadi eh, saya ini kerja di sekolah inklusi. Jadi sekolah inklusi itu sekolah yang nerima anak berkebutuhan khusus. Biasanya di dalam kelas ini ada 2 anak berkebutuhan khusus. Nah, saya itu bukan gurunya, tapi saya terapis yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Nanti anak-anak berkebutuhan khusus ini akan masuk di jam saya sekitar 1 jam. Nah, itu bisa ketika dia di pelajaran yang dia unggul, atau di sebelum dia sekolah, atau di setelah dia sekolah. Nah, itu nama unitnya kalau di tempat saya Resource Center. Gitu. Hmm, baik. Udah berapa lama Mbak jadi terapis okupasi di situ? Eh, Kurang lebih mau 2 tahun, tapi belum sampai 2 tahun sih. Lumayan juga ya, udah lumayan lama juga. Mbak bekerjanya di satu sekolah itu atau ada ngambil di tempat lain gitu? Kalau saya Senin sampai Jumat di sekolah, kalau hari Sabtu saya di klinik. Sama-sama pegang pediatri, sama-sama anak. Jadi sama, itunya ya, kerjanya cuman beda di tempatnya aja ya? Ya, karena okupasi Ah, terapi itu ada tiga bagian. oke. Ah, Ada dewasa atau fisik, anak, dan geriatri. Geriatri ini orang-orang tua. Nah, saya memang setelah lulus dari okupasi terapi, saya langsung ngambilnya ke bagian anak. Jadi saya concern dari awal di bidang anak. oke oke oke. Itu Mbak mau nanya, sukanya jadi terapis okupasi apa ya? Sukanya hmm, seru kali ya. Mungkin orang ngelihatnya kan saya main tuh di ruang sensori integrasi yang banyak ayunan, perosotan, kayak playground lah. Jadi orang-orang tuh kadang kalau teman-teman awam ya ngelihatnya, ih kok seru banget, kayak nggak kerja gitu. Tapi padahal kita juga kerja di situ, capek juga sama. Cuman karena saya emang dari dulu suka sama anak, jadi saya menikmati sih jadi okupasi terapi ini. Gitu. Ya ya. Dasarnya harus suka anak dulu kali ya biar, bisa lebih lebih enjoy dalam bekerjanya. Ya, betul. Harus suka sama anak karena kan pasti gak selamanya mulus ya. Ntar ada anak tantrum, marah, nangis. Kalau nggak suka udah pusing duluan kayaknya. Oh gitu. Jadi kalau tadi sukanya itu, terus sekarang kalau dukanya Mbak, maksudnya yang nggak disenangi lah gitu, apa itu? Yang nggak disenanginya, mungkin kadang kalau saya sendiri
kan kita tuh kalau di luar pekerjaan mungkin kita ada masalah atau ada apa ya, nggak bisa kita pungkiri pasti. Nah, tapi kalau ketika kita pegang anak, entah gimana pun, anak tuh bisa tahu kalau kita tuh nggak ada di situ, kayak feel kita tuh nggak ada di situ, misalnya kita lagi mikirin yang apa. Ntar anak tuh pas kita sama kita jadi nggak lekat gitu, ada aja masalahnya. Jadi kita juga harus bisa regulasi diri kita sebelum pegang anak. Kadang di situ sih masih saya masih sulitnya. Terus maksudnya nggak memungkiri juga kadang ada anak yang tantrum terus kena badan kita. Saya suka kayak nggak sengaja ketendang biru badannya, atau pernah juga berdarah di muka. Kalau di muka tuh kan Oh. apalagi saya cewek ya, jadi sangat kayak aduh ini berdarah di muka Pak, udah gede banget dan harus nunggu lama nih muka saya. Kadang suka sedih, suka kayak mau emosi juga nggak bisa, mereka berkebutuhan khusus, mereka mau saya omongin kayak apa nggak ngerti gitu sih Hmm. dukanya. Jadi intinya itu harus sabar gitu aja ya. Betul, harus sabar dan suka sama anak. Suka sama anak. Oke, kalau tips triknya Mbak kalau ngadepin anak yang tantrum sampai nendang, sampai tadi yang ngelukain muka itu gimana ya? Soalnya kan saya juga belum belum begitu paham ya cara nangani gitu ya. Kalau lihat anak yang memang kalau dasarnya nggak suka atau memang nggak, di bidangnya, kalau lihat anak yang tantrum memang ya ya gimana gitu kan. Cuman kalau Mbak Danila gimana Mbak cara menyikapi hal itu gitu? Kalau saya, kita biarin dulu dia meluapkan emosinya, biarin aja kita kasih waktu dia keluarin tuh marahnya atau apa, karena Hmm. nggak bisa langsung kita cut atau kita berhentiin kan, itu malah makin parah nanti. Jadi saya biarin dia untuk marah, saya juga meregulasi diri, karena pas dia marah kan kita juga butuh regulasi diri. Dia regulasi, saya regulasi, setelah mungkin 10-15 menit dia agak turun marahnya, baru kita deketin, kita mulai ajak main. Biasanya kita pancing dari mainan-mainan yang dia suka, kayak gitu. Memang Gitu. prosesnya jadi lebih lama, yang seharusnya misalkan terapi 45 menit, kalau misalkan dia di tantrum di awal ya mungkin dia baru 20 menit awal aja udah kekat dia tantrumnya, nangisnya gitu. Jadi ntar dia lagi asik main, udah asik main sama kita, waktunya habis, kita udah harus ngeluarin, terus dia mau pulang, jadinya nangis lagi. Kadang banyak juga yang kayak gitu. Karena lagi Oh. baru asik nih, baru panas, terus ya gue udah harus keluar lagi gitu. Oh ya, kadang berarti terkendala waktu juga ya kalau sama itu ya karena anaknya tantrum tadi ya? Iya, gitu. Oke. Mbak, kalau apa namanya, paling sering gitu, anak itu yang di Mbak Mbak Danila, tangani itu yang seperti apa ya, yang paling sering? Ah, kalau di sekolah, jadi karena di sekolah ini kan anak-anaknya udah melalui penyaringan ya, jadi anak-anaknya udah Mhm, high function gitu, nggak anak-anak oke. yang parah-parah banget, mungkin Mhm. anak yang sudah bisa ngikutin walaupun nggak full. Jadi kebanyakan anak-anak autis tapi yang udah high function, yang udah bisa duduk, yang udah lebih oke lah daripada anak-anak di yang lain. Oh, oke oke. Jadi seperti itu ya. Mbak, jadi saya mau nanya nih, ini kan lagi pandemi ya, cuman sekarang nih lagi turun kasusnya. Tidak mungkiri juga nantinya itu bakal ya naudzubillah min dzalik ya, nanti bakal naik seperti yang pertama, yang Delta atau yang Omikron gitu kan. Nah itu tuh, ngefeknya di kerjaan Mbak itu apa ya? Ngefeknya di kerjaan sehari-harinya itu? Mau baik di tempat yang di sekolah atau di satunya? Sangat, pandemi ini sebenarnya sangat ngefek banget, karena pasti orang-orang tua tuh takut ya, apalagi sama anak gitu, takut banget anaknya sakit atau apa. Jadi banyak juga yang off untuk terapi. Dari ketentuannya juga dari sekolah, misalkan sebelum pandemi itu bisa pegang sehari 7 anak. Nah, kalau semenjak pandemi itu dibatasin, cuma boleh pegang 4 anak dalam satu hari. Di klinik pun 1 jam dipakai, terus ada ruangnya dibersihin dan lain-lain, didisinfektan, waktunya juga memakan waktu misalkan 30 menit gitu. Selain orang tuanya takut, banyak juga yang emang lebih memilih
terapisnya yang datang ke rumah. Jadi dia nggak keluar, tapi visit gitu. Jadi berpengaruh banget sih, karena banyak banget anak-anak yang off. Nah, karena sekarang nih udah mulai agak mendingan ya COVID-nya. Jadi udah mulai banyak lagi sekarang, bahkan di 2 tempat saya ini anak-anak di klinik sama di sekolah itu waiting list Oh, sampai untuk waiting mau list itu ya? sampai waiting list gitu, sebanyak itu. Dan lulusan okupasi terapi ini di Indonesia masih sedikit, baru ada dari 2 universitas. Jadi emang tenaganya masih dibutuhin banget gitu. SDM-nya sedikit, sedangkan permintaan dari luar, dari anak-anaknya itu banyak. Baru 2 universitas ya. Oke, saya baru tahu, kalau kukira udah banyak itu jurusan terapi okupasi. Oke, Enggak. oke. Mbak, kalau di masa pandemi gini nih, gimana ya cara Mbak Danila itu merasa aman gitu saat menangani anak yang berkebutuhan khusus gitu, bagi Mbak Danila juga dan bagi untuk anak itu sendiri gitu kan, karena kan pandemi COVID ini nih nyebarnya lewat udara ya, jadi sangat riskan sekali kalau untuk bertemu gitu kan. Sedangkan kalau anak berkebutuhan khusus gitu kan kebanyakan bertemu ya, nggak bisa virtual ya. Nah itu gimana Mbak? Bisa. Oh bisa Waktu virtual juga? waktu awal-awal pandemi kita sempat virtual, cuman kan kalau virtual yang pegang tuh tetap orang tua ya. Dan orang tua pun sendiri kadang merasa kewalahan untuk pegang anaknya. Lama-lama teleterapi ini nggak ada yang, kalau di tempat saya udah COVID-nya turun ya semakin nggak ada yang mau teleterapi gitu, karena dari orang tua sendiri kan juga dia nggak, maksudnya dia nggak tahu tekniknya, kita kasih tahu pun kadang orang tua punya kesabaran yang berbeda, terus kadang juga anak sama orang tua itu beda ketika anak sama orang lain dipegangnya gitu. Sekarang jadi kalau di tempat saya full offline, tapi dengan prokes gitu. Prokesnya ya saya pakai apa namanya, handscoon, terus pakai masker tentunya, pakai face shield, sama pakai APD, tapi APD yang levelnya rendah gitu. Oh, berarti tetap merasa nyaman gitu dalam bekerja ya, nggak seperti dokter yang APD lengkap gitu ya? Ya, tetap nyaman sih, tetap bisa bergerak karena bukan APD dokter yang lengkap gitu loh, yang Ya, ya, ya. tebal banget gitu, Oke, enggak. gitu. Apa namanya? Terus kalau di kerjaan Mbak itu ada itu nggak swab dulu gitu atau bagaimana gitu sebelum Oh mulai iya, itu? kalau di tempat saya ya, tapi awal-awal tuh seminggu sekali waktu pandemi. Nah, kalau sekarang sudah mulai berkurang, sebulan sekali di swabnya gitu. Sama tetap sih kalau misalkan kita ada keluar kota atau apa, nanti sampai kantor kita harus di swab lagi. Atau biasanya menghadiri kayak acara-acara besar pernikahan atau apa yang dalam jumlah banyak, kalau kita lapor ke pihak sekolah di kantor itu nanti besoknya kita akan di swab. Oh, berarti udah pasti safe ya karena ada rutin swab gitu ya. Ya, dan setiap minggu kita ngisi screening, tapi bukan cuma saya terapisnya, tapi anak yang masuk juga akan Oke. screening. Dan Berarti kalau di bukan. tempat saya, anaknya sebelum melalui saya akan ada di pintu pintu admin itu ntar ada dokter biasanya ngecek dulu kondisi anaknya, anak yang batuk, pilek, walaupun dia nggak COVID ya, misalkan dia pilek itu dia harus pulang. Jadi sebelum ketemu saya emang dia ada screeningnya dulu di depan pintu gitu biasanya, di dekat pintu itu. Oke, oke. Mbak gini Mbak, seumpama ya ini bukan harapan kita sih, cuman seumpama terjadi kondisi di mana pandemi COVID ini berlanjut gitu, apa harapan Mbak sebagai terapis okupasi ini di profesi Mbaknya gitu harapannya? Eh,
Yang pasti mah kita nggak ada yang mau ya untuk pandemi ini terus berlanjut gitu. Tapi harapannya semoga orang tua akan apa ya, walaupun dia nggak mau ke kita, misalkan dia takut, dia harus tetap menjalankan program-programnya karena kita nggak mau anaknya tuh jadi menurun karena dia di rumah tapi tidak diberi stimulus, terus nanti datang-datang akan malah takutnya lebih parah. Tapi kan kita nggak mau ya. Nah, semoga juga orang tua lebih percaya juga karena kita juga apa ya? Kita juga melakukan prokes yang baik dan kita juga saling menjaga satu sama lain, intinya saling percaya gitu sih. Oke, apa namanya? Jadi pandemi ini sebenarnya juga jadi hambatan kita semua ya. Jadi baik 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 bagi Mbak Danila sebagai terapis okupasi, baik sebagai orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus tadi gitu. Jadi selama pandemi mungkin tetap berlanjut program-programnya gitu ya. Iya. Oke, baik Mbak, mungkin sekian wawancara dari saya. Eh, Terima kasih sudah sharing terkait pekerjaannya, sudah sharing terkait bagaimana efek pandemi ini terhadap wawancaranya, terhadap pekerjaannya. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang. Sama-sama.